Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Suratono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi aljabar linear gitu. Jadi ini adalah materi awal di perkuliahan aljabar linear. Makanya di sini saya ketik di situ ada sebuah pendahuluan gitu ya, sebuah pendahuluan. Jadi sini hanya menjelaskan terkait dengan pendahuluan saja. Nah, sebagai di awal-awal gitu. Jadi kita bisa lebih smooth atau lebih mulus gitu untuk masuk ke materi berikutnya. Nah, sebagai layaknya sebuah pendahuluan ya, maka kita akan mencoba untuk melihat definisi dan lain sebagainya terkait dengan aljabar linear. Oke, jadi saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan vektor, apa itu fungsi linear, persamaan linear, apa itu matriks dan lain sebagainya, tapi hanya secara singkat-singkat saja. Nah, untuk detailnya nanti di video-video berikutnya. Oke. Nah, mari lanjut. Kita berangkat dulu dari aljabar linear. Linear secara prinsip adalah lurus atau datar. Ada dua terminologi di sini, lurus atau datar. Lurus ketika itu dibawa ke ruang 2. Nah, ketika dia memenuhi persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus N, misalnya kita tahu itu semua, maka dia akan membentuk sebuah garis lurus. Lurus bentuk garis lurus. Nah, jadi garis itu kan adalah himpunan titik-titik ya. Ketika semua titik-titik itu dimasukkan ke dalam fungsi ini, persamaan ini, maka dia akan membentuk sebuah garis gitu ya. Garis itu dinamakan garis lurus gitu. Nah, bagaimana dengan konteks datar? Datar itu ketika persamaan garis lurus itu dibawa ke ruang 3. Dibawa ke ruang 3. Jadi garis itu ketika kita bisa bayangkan di sebuah ruang 3, jadi ada X, Y, Z. Nah, yang bagian X, Y itu kan di bawah. Nah, itu akan terlihat datar gitu. Nah, berikutnya persamaan linear hanya melingkupi operasi penjumlahan dan perkalian. Adapun pengurangan itu adalah penjumlahan terhadap bilangan negatif. Sedangkan adapun pembagian itu adalah perkalian dengan pecahan gitu. Jadi berikutnya, aljabar linear adalah pengkajian terkait dengan vektor dan fungsi linear. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki arah. Nanti kita akan bahas sedikit lah. Nah, habis itu ada lagi fungsi linear gitu ya. Fungsi linear yang nanti ya kita akan bahas sedikit terkait dengan apa itu fungsi. Kalau linear kan teman-teman sudah saya jelaskan tuh barusan. Artinya lurus atau datar. Nah, manakah yang termasuk persamaan linear dari persamaan berikut? Ya, seperti yang kita cek tadi, maka persamaan linear ini mana dari ini? Yang pertama jelas ini ya. Karena ya kan kita tahu bahwa ini penjumlahan X, Y dengan penjumlahan negatif Z ini dia memenuhi persamaan linear. Pertanyaannya adalah manakah yang lain? Nah, coba teman-teman tebak ini. Manakah yang lain selain ini? Gitu, yang merupakan fungsi linear. Apakah ini ya? 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 Gitu ya. Silakan dicoba sendiri. Berikutnya, saya membawa sebuah kasus nih. Fungsinya adalah untuk memberikan bayangan kepada teman-teman, Bapak Ibu, untuk bagaimana menjelaskan membawa konteks real dunia nyata ke persamaan ke mata kuliah persamaan linear gitu. Oke, kita berangkat dari kasus di sini. Misalnya kayak kita punya trail mix packaging gitu ya. Ada sebuah packaging, konteks packaging gitu. Nah, para pekerja itu mengaduk ingredients atau bahan-bahan dalam 15 kg batches. Itu dalam 15 kg per batch-nya ya. Per batch-nya 15 kg batches itu ya. And each row of the table below give a receipt for 15 kg batch. Nah, there is some additional information on the cost of the ingredients and the price the manufacturer can charge for different versions of the trail mix gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada banyak faktor yang di sini yang ditambahkan gitu. Ada yang dipertimbangkan dalam membuat packaging ini. Pertama adalah bulk-nya. Ini adalah standarnya. Jadi bulk itu berarti semuanya standar atau fancy gitu. Nah, resins itu adalah ini ingredients-nya. Jadi kalau bulk itu resinnya itu sekian, peanut-nya sekian, kuatnya sekian dan sebagainya. Nah, jadi membentuk seperti ini ya, membentuk sini. Jadi ini resinnya totalnya adalah 380 kg totalnya. Peanut batch-nya itu 500 dan seterusnya. Jadi ini adalah cost-nya, itu dia kalau misalnya bulk itu per kilogramnya sekian dolar. Sale price-nya sekian dolar. Jadi nanti juga bisa dihitung bisa dihitung untungnya berapa kelipatan untungnya. Nah, kalau misalnya di situ kita bisa melihat bahwa untuk resin saja
baik dia box, standar, fancy, maka kita bisa ubah dalam bentuk seperti ini. Samaan ini jadi seperti ini per 15 ya. Per 15 karena dia 15 kg batches-nya gitu. Jadi per ini. Nah, ini bisa diubah dalam bentuk sebuah persamaan. Kita belum mengerjakannya, kita hanya membahas terkait dengan pemodelannya saja. Jadi kita punya kasus seperti ini bisa dimodelkan seperti ini. Oke, ini terkait dengan resin, peanuts, dan coklat gitu. Nah, lanjut. Misalnya pengorganisasi informasi. Jadi kita punya you own stock. Misalnya kita punya saham di 3 company, yaitu adalah Google, Netflix, dan Apple. The value fee of your stock portfolio as function the number of shares you own as an SGSA of this company is. Ini misalnya fungsi saham kita pada ketiga perusahaan tersebut itu adalah direpresentasikan dengan 24 SG, 80 SA, 35 SN. Kita nggak bahas itu datang dari mana. Kita bahasnya adalah ada fungsinya seperti itu. Maka denote fee by 24, 80, 35 and thus write fee 1, 2, 3 B equal to 24, 80, 35, 1, 2, 3. Misalnya gini, kita masukkan bahwa nilainya adalah 1, 2, 3 gitu. Ini kan harusnya XYZ ya. Atau ya, taruhlah namanya XYZ gitu. Makanya ketika kita masukkan nilainya adalah 1, 2, 3, maka nanti kita bisa ubah dia ke dalam bentuk seperti ini. Oke. Habis itu tinggal dijumlahkan dapatlah nilai. Artinya because we choose the order GEN, jadi G, E, N dengan koefisiennya 24, 80, 35, maka berubah menjadi ini. Maka ini bisa kita ubah dalam bentuk ini. So that inputs interpret as this. Ini ya, bisa diubah dari ini. Gitu. Misalnya kita ubah misalnya urutannya jadi NAG, ya sudah berubah jadi NAG jadi seperti ini. Oke, saya yakin teman-teman paham ini karena ini gambaran gampang ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit terkait dengan vektor. Vektor is thing you can add and square multiply. Jadi vektor itu adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Jadi kita kalau misalnya bilang 5 meter itu baru besaran doang. Tapi 5 meter ke arah kanan itu vektor. 5 meter ke arah kiri, 5 meter ke arah atas itu vektor namanya. Jadi pergerakan itu vektor. Nah, jadi kalau misalnya kita membahas besaran, maka 3 dan 5 ini adalah sebuah number atau besaran juga yang so is 3 plus 5. Jadi hasilnya penjumlahan tersebut juga adalah sebuah besaran gitu ya. Nah, habis itu 3 vectors yang ini 110 plus 011 121. Ini kalau dijumlah ya hasilnya seperti ini. Ini adalah vektor di ruang 3. Jadi vektor itu maksudnya vektor di ruang 3 dengan 110 011 dijumlah hasilnya dia. Artinya bahwa vektor di ruang 3 ditambah vektor di ruang 3 hasilnya adalah vektor di ruang 3 gitu. Nah, polynomials adalah ya seperti ini, polinomial seperti ini, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Saya tidak akan menjelaskan lebih, ada power series dan lain sebagainya, function dan sebagainya. Nah, kita bahas fungsi linear sendiri. Secara prinsip gini, fungsi linear itu seperti sebuah mesin. Jadi ketika kita masukkan sebuah ingredient, hasilnya apa? Fx ini juga bisa kadang disebut sebagai Y juga ya. Fx juga disebut sebagai Y. Jadi F mengandung X, hasilnya adalah Fx. Jadi X dimasukkan sebuah fungsi, keluarnya adalah fungsi yang mengandung X-nya atau kita sebut sebagai Y-nya. Gitu. Contoh, was number X satisfy 10X equal to 3 gitu misalnya gitu. Jadi X-nya itu berapa? X-nya sama dengan ya 3/10 gitu kan. 3/10 atau 0,3. 0,3 dimasukkan ke sini hasilnya 3. Gitu. Vektor 3 ini U-nya tuh U, jadi nggak harus X ya, ini juga bisa U. Jadi U-nya ini adalah sebuah bahan kita bisa bilang, sebuah fungsinya gitu ya. Fungsinya seperti ini. Nah, buat polinomial dan seterusnya. Oke. Kita bahas matriks sekarang. Matriks adalah susunan bilangan atau fungsi yang tersusun dalam baris dan kolom serta diapit oleh 2 kurung sekutu. Oke, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf nanti ketika selama saya menjelaskan mungkin ada suara motor, mobil dan lain sebagainya. Ya, karena rumah saya dekat jalan besar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya nanti terganggu. Lanjut. Contoh, jika diberikan sebuah ruangan yang berisi X kantong buah dan Y kotak buah. Jadi kita punya X kantong buah dan Y kotak buah. Setiap kantong berisi 2 apel dan 4 pisang. Ingat, 2 apel dan 4 pisang. Sedangkan tiap kotak terdiri dari 6 apel dan 8 pisang. Jika terdapat 20 apel dan 28 pisang di ruangan tersebut, berapakah nilai X dan Y-nya? Gitu. Jadi kan kita bisa anggap aja misalnya X adalah direpresentasikan di sini aja. Direpresentasikan kalau misalnya di sini berarti kan
ada 2 apel sama 6 apel. Berarti kan X-nya adalah apel. Di sini kita juga bisa bilang bahwa Y-nya representasi dari pisang gitu ya. Jadi 2 apel ini kantongnya ya. Sorry, X-nya itu adalah kantong dan Y-nya itu adalah kotaknya. Maaf saya salah. X-nya kantong dan Y-nya kotak. 2 apel dapat dalam satu kotak. Dalam satu kantong ini, maka isinya maksimal dia 20 dan 4X plus 8Y maksimal dia isinya 28. Maka di sini kalau misalnya kita bilang bahwa 4X itu adalah 4 pisang dan 8Y adalah pisang yang ada di ini 4 jumlah pisang yang ada di kantong dan ini 8 jumlah pisang yang ada di kotak dan ini 2 pisang yang ada di kantong, 6 pisang yang ada di kotak. Jadi ketika kita jumlahkan hasilnya maksimal harusnya 20 dan 28. Jadi dia terdapat 20 apel dan 28. Jadi bisa kita representasikan dalam bentuk ini ya. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk ini. Kita bisa keluarkan variabelnya menjadi X 24 Y 68 sama dengan 28 gitu. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa fungsi tersebut mengambil 2 vektor dan menghasilkan 2 vektor pula. Jadi 2 vektor dijumlahkan hasilnya adalah 2 vektor pula. Sama kayak tadi ya, Jadi vektor di ruang 3 ketika dijumlahkan hasilnya di ruang 3 gitu. Nah, dari hal tersebut kita nyatakan urutan bilangan tersebut adalah matriks. Nah, fungsi ini dapat didefinisikan sebagai 2468 XY kan ini atau ekuivalen dengan X24 plus Y68. Jadi tinggal ingat ini 24, ini X68, ini Y. Berarti ini merepresentasikan dengan X, koefisien ini ada sebagai sebuah koefisien dari X dan ini sebagai koefisien dari Y. 24 dapat dari mana? 24 dari ini 2 apel dan pisang, 4 pisang sama dengan sama dengan ini yang 2 apel dan pisang yang ada di kantong gitu ya. 68-nya adalah yang ada di kotak. Tapi kalau 26 itu adalah yang adalah apel, jumlah apelnya, sedangkan 48 adalah jumlah pisangnya. Koefisien dari jumlah pisang gitu ya. Dan di sini ada koefisien dari jumlah apel. Oke, bentuk umum matriks. Bentuk umum matriksnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah bentuk umumnya. Jadi kita punya kolom dan baris. Jadi kita sebut ini sebagai satu kolom pertama, kolom kedua dan seterusnya. Kita sebut sebagai baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Seperti ini. Nah, berikutnya AIJ adalah elemen baris ke I, kolom ke J. Misalnya di sini A12 misalnya. A1 berarti kan adalah baris ke-1, kolom kedua yaitu 2. A12 adalah 2. A33 berarti min 1 gitu. Matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom disebut berodo M kali N. Teman-teman pasti sudah tahu. Matriks berodo M kali N yang banyak baris sama dengan banyaknya kolom disebut matriks persegi. Ini adalah sebuah matriks persegi. Elemen 3, 6, 1 disebut elemen-elemen diagonal utama. Nih. Lanjut. Jadi jenis matriks kita punya matriks identitas 1, 1, 0, 0 ini adalah yang di ruang 2, ini di ruang 3. Matriks skalar yang adalah 2, 2, 0, 0 seperti ini. Matriks skalar adalah matriks identitas yang dikalikan sebuah skalar gitu ya. Oh, ini berarti matriks identitas dikalikan dengan 2. Skalarnya 2. Matriks 0 semuanya 0. Matriks diagonal yang dia bentuknya diagonal gitu. Nah, apakah dia matriks skalar? Tidak. Gitu. Karena di sini tidak sama bagian diagonalnya gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan lagi, apakah matriks identitas adalah matriks diagonal? Betul. Karena dia bentuknya diagonal, gitu. Oke, matriks segitiga atas kayak gini, matriks segitiga bawah seperti ini, matriks simetri ini 3, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6 kayak gitu matriks simetri. Oke, persamaan dua matriks. Dua matriks itu dikatakan sama jika odonya dan elemen-elemennya terletak pada sama. Jadi kalau misalnya matriks di ruang 2 ya, itu misalnya 1, 1, 2, 2, yang A misalnya A sama dengan 1, 1, 2, 2. Maka B sama dengan 1, 1, 2, 2. Nah, A dan B itu dikatakan sama karena dia ordernya sama, 2 kali 2. Dan posisi elemennya juga sama. Jumlah dua matriks A dan B dapat dijumlahkan jika ordernya sama. Jumlah dua matriks A dan B ialah matriks C yang ordernya sama dengan order matriks A maupun B, sedangkan elemen-elemen yang seletak dijumlahkan. Maksudnya gini,
penjumlahan berarti dari pernyataan itu, maka kita bisa bilang bahwa penjumlahan hanya berlaku ketika ordernya sama, selesai. Misalnya ordernya M plus N ya M plus N, bisa gini, M plus M ya berarti M plus M gitu. Atau ordernya adalah M kali M, maka yang satunya A sama dengan M kali M, maka B M kali M, maka A dan B bisa dijumlahkan. Atau misalnya lebih spesifik lagi, A sama dengan ordernya 1 kali 3, maka B 1 kali 3 juga gitu. Maka bisa dijumlahkan. Kalau misalnya dia 1 kali 3, 3 kali 1 nggak bisa dijumlahkan. Oke. Nah, hasil kali matriks dengan skalar, hasil kali matriks A dengan skalar K ialah matriks yang ordernya sama dan order matriks A, sedangkan elemen-elemennya dikalikan dengan K. Teman-teman masih sudah paham? Tinggal K dikali matriksnya saja. Hasil kali dua matriks, jika A adalah sebuah matriks M kali R dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali A kali B adalah matriks M kali N yang elemen-elemennya ditentukan oleh elemen di baris kiri I, kolom ke C dari AB, maka dipilihlah baris ke I dari matriks A dan kolom ke C dari matriks B, kalikanlah elemen-elemen yang bersangkutan dari baris dan kolom tersebut bersama-sama dan kemudian ditambahkan hasil perkalian yang dihasilkan. Oke, penjelasan barusan saya yakin mengawang. Saya yakin mengawang, tapi intinya teman-teman, habis ini saya kasih contohnya. Intinya di sini. Ketika M kali R dan R kali N itu bisa dilangsungkan perkalian ketika yang ujung sama ujung ini sama, ujung sama awal. Nah, bagaimana ini kalau misalnya kayak gini ya. Nah, ini sama. Ini maksudnya. Nah, bagaimana kalau dibalik? Dibalikkan berarti R kali N habis itu dikali M kali R, karena ordernya gitu. Maka ini kan N, ini M, gini kan? Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ketemu. Tidak ketemu alasannya apa? Karena alasan peraturan perkaliannya ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cek yang berikutnya. Seperti ini. Ini kan berarti 3 kali 2. Ini adalah ini 2 kali 3, maaf, bukan 3 kali. 2 kali 3. Nah, ini adalah bentar. Alright, ini adalah seperti ini ya. 2 kali 3 berarti kan 1, 2, 4 dikali ini bisa, ini dikali ini bisa, ini dikali ini bisa, ini dikali ini bisa. Dan ini dikali ini bisa, ini dikali ini. Jadi dia ketemu nih, 2 kali 3 ini 3 kali 4. Oke, 3 kali 4. Karena 3 dan 3 ketemu, maka hasilnya adalah misalnya contohnya ini ya, yang 26 ini ya. 26 ini kan berarti di bawah nih. Berarti kan 260 dikali 4 35. Berarti 2 kali 4 8, 3 kali 6 18 ditambah 8 26 sudah gitu. Itu cara operasinya. Berarti saya 124 berarti 1 kali 4 2 kali 0 4 kali 2. Jadi baris kali kolom gitu ya operasinya. Ini dikalikan dia terlebih dahulu, ini dikalikan dia, ini dikalikan dia, hasilnya di sini. Ya, kita kasih warna saja. Ini dikali dia, hasilnya di sini. Oke. Habis itu ini. Ayo. Warnanya beda. Habis itu ini dikali dia, hasilnya di sini dan seterusnya. Habis itu kalau sudah, habis itu bagian yang bawah sama dengan caranya gitu. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini cara ngitungnya. Oke. Jadi itu gampang aja. Ya, apa yang saya jelaskan sebenarnya teman-teman juga sudah paham ya. Operasi-operasi matriks. Kita punya operasi-operasi matriks. Untuk perkalian ini makanya dia nggak bisa dibalik ya. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Gitu. Konklusinya. Nah, nanti silakan teman-teman buktikan. Penjumlahan matriks ini. Misalnya penjumlahan matriks ini contohnya seperti ini. A-nya ada ini, B-nya seperti ini. Maka ketika dia ordernya sama, dimensi ordernya ya sama, ya sudah bisa dijumlahkan. Pengurangan matriks berarti misalnya C sama dengan A min B atau sama dengan A plus min 1B, berarti kayak gini ya.
A-nya sama dengan dia, B sama dengan dia. Kalau A min B berarti kan A min B, A min B, A plus min B gitu jatuhnya. A plus min B. Sehingga jadinya dia. Perkalian matris dengan skalar gitu, 2 dan B berarti kan 2 dikali B-nya ini. Perkalian matris dengan matriks. Nah, syaratnya harus ordonya sama atau bagian ujungnya di sini. Ujung di sini dan pangkal di sini. Itu harus sama. Hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman pasti sudah bisa. Jadi AB kali EG, AB kali FH. Gitu. Habis itu CD, C kali E, D kali G, C kali F, D kali H. Ya, tapi ini hasilnya. Contohnya ini, hasilnya dia. Oke, operasi transport. Secara prinsip membalik, sudah selesai gitu ya. Jadi A transport menjadi kebalikannya gini. Dan dari awalnya seperti ini, A transport menjadi sebaliknya. Oke, yang 0 tadinya di sini menjadi di sampingnya sini, 5 tadinya di sini menjadi di sini, min 2 tadinya di sini menjadi di sini. Gitu. Jadi ini cuma ditaruh di sana. Ini kan posisi 2, ini kan posisi pertama, ini baris pertama. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom menjadi kolom kedua. Ini sifat-sifatnya. Nah, silakan teman-teman buktikan ini buat latihan. Nanti bisa dipresentasikan ketika ketemu di kelas. Berikutnya, nah ini silakan dikerjakan dan bisa dipresentasikan ketika ketemu di kelas. Jadi bisa menambah nilai keaktifan teman-teman. Ini juga silakan dikerjakan dan dipresentasikan. Oke, begitu teman-teman. Jika ada masukan atau mungkin tadi saya salah menjelaskan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.